FYP lu viral, katanya lu satu komplek mobil-mobil mewah, mobil sport car, supercar tuh punya lu semua katanya. Satu townhouse, satu komplek bahkan deh. Ya Nih, puji Tuhan lah. iya. Ini sengaja gue mulai dari sini biar teman-teman juga tahu Oh. bahwa obrolan kita kali ini adalah untuk membuka wawasan. Hmm. Kenapa? Karena jujur gue pun bantu di Kementerian Ekonomi Kreatif, Bang Menteri, Teguh Rifki, Mbak Wamen, Airin Umar gitu ya. Artinya kita udah harus melek dan bukan resisten atau alergi terkait blockchain, Exactly. cryptocurrency. Gimana caranya kita harus benar-benar push dari sisi ini. Karena Betul. jangan sampai ini begitu ekonomi melemah, ya inflasi apa segala macamnya, UMKM rakyat kecil ini nggak punya pegangan. Betul. Mereka harus kuatnya di mana? Betul. Tapi kita buka dari sini, oke ya? Aman. Iran Israel, bro. Nah, yang lagi hot ya ini. Nah, makanya kemarin saya bilang Iran dan Israel ini kalau berperang, yang pusing pengen damai harusnya Trump. Karena dia pasti nggak mau dicap sebagai dia nggak mau dicap sebagai presiden yang istilahnya gagal lah menjaga pasar sahamnya. Okay. Karena kalau beda di Indo ya, kalau di Amerika sana mayoritas uang pensiunnya itu ditaruh di pasar saham Amerika. Kalau di kita kan belum nih, masih banyak orang yang belum melek dengan fintech, dengan saham, kripto dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu yang berdampak ke pasar saham, Trump ini tentu sebagai seorang pebisnis kan akan merasa gue nggak mau dicap jelek nih, gue nggak mau gagal. Ini achievement gue, legasi gue. Nah jadi makanya kemarin yang sibuk meminta perdamaian segera gencatan senjata kan Trump kemarin kalau kita lihat dari beritanya. Gue aja yang udah 11 tahun di market, gue kalau disuruh ditodong pistol atau ditodong apa, gue gak berani. Karena this is market, ya kan. Kalau tiba-tiba kayak tadi perang Iran Israel, lalu tiba-tiba harganya turun. Siapa yang bisa tahu? Meskipun udah sejago apapun, baca candle. Ada Iran Israel mana bisa dibaca dari candle, tiba-tiba di roket gitu kan tengah malam. Iya juga, malamnya jam kita kan di roket. Mana ada itu di candle. Makanya untuk belajar di crypto you cannot only read candle, nggak bisa hanya baca candle guys. Jadi kalau misalnya Thrift bagikan dan juga partner media kita CryptoWave, kita bagikan research itu kita bagikan benar-benar gratis. Jadi kita nggak pungut sepeser pun, nggak ada lu harus join di dalam grup gua berbayar. No. 100% gua bagikan gratis, Pak. Semua berita yang kita dapatnya berbayar, kita bagikan itu secara gratis. Dan itu kita bagian benar-benar gratis loh. Full gratis. Jadi edukasi kripto kita bikin gratis. Jadi tinggal mantau itu keputusan di jam sekian, ya Amerika, the Fed, Powell, bla 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 bla, itu statementnya apa, sehingga nanti kita keputusannya ini akan bullish atau akan bearish. Betul, dalam midterm. Karena gua tipe trader yang bukan mantengin layar seharian gitu. Wah, ini candle-nya kemana gini, nggak. Misalnya gua dalam take position. Karena posisi gua sekali trade itu besar sekali. Gua udah pernah bilang, gua harus belajar. Gua kalau take position, gua harus yakin ini 90% sukses. Kalau nggak, gua nggak akan take position. Makanya gua setahun mungkin trade bisa dihitung dengan jari. Tapi sekali gua masuk, gua harus yakin. Makanya semua call yang gua kasih itu rata-rata akan valid. Israel sama Iran, gua kemarin sempat masuk di angka 9, nggak sampai 98, 100 itu gua masuk cukup besar. Kan 100? Yang follow di Expo juga 100 ribu. Waktu harga 100 ribu. Lu kemarin pas lagi 100 ribu? Gua kemarin udah TP waktu di 107 atau 106 ya, gua call di sosmed gua kan, gua TP sebagian. Nah gua masuk lagi kemarin waktu 100 ribu. Dan sekarang 108 kan. Iya, oke. Itu spot ya? Spot only gua. Jadi lu jual di 107, lu nyerok dari bawah di 100. Yes. Dan itu gua public semua loh. Gua kalau teman-teman follow sosmed gua bahkan udah sebut di YouTube-nya CryptoWave, partner media kita, 100 ribu is the strongest support. Anything below 100 ribu, it's a good time, it's a good deal lah istilahnya. Cuma berapa? Sebentar kok. Sebentar doang. Tapi orang kan takut, bro. Orang kan takut ketika masuk ini kalau lebih parah gimana dan lain sebagainya. Tapi based on data, gua melihat anything below 100 ribu is a very good deal. Kita harusnya akan lanjut terus ke atas karena Trump doesn't want war. Trump ini nggak mau perang. Karena dia ini basicnya pengusaha. Gua tahu banget kalau sampai minyak harganya naik, itu inflasi out of control. Keganggu lah. Akhirnya apa? The Fed nggak bisa potong suku bunga. Kalau The Fed nggak bisa potong suku bunga, kita kasih solusi.